kelompok 3 bersama saya Gina Mesyanila, Saya Tia Pratiwi. Saya Muslimah. akan menjelaskan mengenai pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi pusat dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat. 1. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh pengusaha atau investor asing. Sebagai contoh, PT Freeport Indonesia. Kak, PT Freeport itu apa? PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport MC Moran Copper and Gold Inc. yang menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Kontribusi dan peranan PT Freeport di Indonesia. Yang pertama, Freeport telah membeli 11,26 miliar barang dan jasa domestik sejak 1992. Yang kedua, membentuk 0,8% dari semua pendapatan rumah tangga di Indonesia. Yang ketiga, membentuk 44% dari pemasukan rumah tangga di Provinsi Papua. Kedua, perusahaan tambang minyak negara. Seperti yang kalian ketahui, penguasaan atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Kilang minyak atau oil refinery adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk yang dihasilkan antara lain minyak bensin, minyak diesel, minyak tanah, atau kerosin. Contoh kilang minyak di Indonesia yang pertama, ada kilang Dumai atau sel Pakuning di Riau. Kapasitasnya mencapai 127.000 barel per hari. Berbagai produk lain bakar minyak, BBM, dan non-BBM telah dihasilkan dari kilang Putri 7 Dumai, Sungai Pakuling, dan telah didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air dan mancanegara. 2. Kilang Alacap. Unit pengelolaan 4 Alacap merupakan salah satu unit pengelolaan di tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar, yakni 348.000 barel per hari, dan terlengkap fasilitasnya. 3. Kilang Balikpapan. Kilang ini berada di Kalimantan, memiliki kapasitas produksi sebanyak 260.000 per hari. 3. Batik Indonesia. Batik Indonesia merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bedawi. Sejak tanggal 2 Oktober 2009, dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi 3. 1. Batik tulis, 2. Batik cap, 3. Batik lukis. Pengaruh pusat-pusat ekonomi. Migrasi penduduk adalah perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara, menyebabkan setiap negara memiliki keunggulan ekonomi yang mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada yang bersifat sementara dan ada pula yang bersifat permanen. 2. Transportasi. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Contoh, kapal laut memiliki keunggulan dibandingkan pesawat dari segi jumlah penumpang dan barang yang diangkut. Pemanfaatan sarana transportasi udara tidak hanya untuk mengangkut penumpang, tetapi juga barang dengan jumlah terbatas. 3. Lembaga sosial ekonomi. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang mengangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Lembaga ekonomi ialah lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Pendidikan. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan SDM kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Contoh, Freeport menetapkan kuota posisi di berbagai departemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja oleh lulusan baru dari perguruan tinggi, berprestasi baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki potensi dan berkualifikasi untuk nantinya dapat bekerja di departemen-departemen terkait dalam jangka waktu tertentu. 5. Pekerjaan.
Kenaikan jumlah produksi berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga akan memperluas lapangan kerja. Sebagai contoh, kebijakan Freeport adalah untuk memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2012, PT Freeport Indonesia mempercayakan lebih dari 11.700 karyawan langsung dan lebih dari 12.400 karyawan kontraktor. Sekian yang dapat kami jelaskan dalam video ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.